Halo sobat, apa kabar semuanya? Kembali lagi nih bersama admin. Bayangkan sebuah komoditas yang lahir dari tanah tropis, namun namanya sering diperdebatkan di panggung internasional. Sawit Indonesia yang tumbuh subur di Sumatera dan Kalimantan kini menjadi pusat polemik besar antara kepentingan lingkungan dan kebutuhan industri dunia. Isu penolakan datang dari Uni Eropa yang menuding perkebunan sawit sebagai penyebab deforestasi dan kerusakan ekosistem. Namun, di balik tudingan itu, ada fakta yang jauh lebih kompleks dan ironi yang begitu mencolok. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Ketika Eropa lantang menyatakan bahwa mereka ingin membatasi, bahkan menghentikan impor minyak sawit, alasan utamanya selalu sama, isu lingkungan. Mereka menyebutkan bahwa ekspansi sawit telah memicu kebakaran hutan, mengurangi keanekaragaman hayati, hingga mempercepat perubahan iklim. Narasi ini seolah menempatkan sawit sebagai penjahat global. Namun, pertanyaannya, apakah tuduhan itu sepenuhnya adil? Atau hanya sekedar bagian dari persaingan dagang? Di sisi lain, para pakar menyebutkan bahwa sawit justru memiliki produktivitas paling tinggi dibanding minyak nabati lainnya. Bayangkan, dari 1 hektar lahan sawit bisa dihasilkan minyak 6 hingga 8 kali lebih banyak daripada kedelai atau bunga matahari. Artinya, jika dunia ingin benar-benar meninggalkan sawit, kebutuhan lahan untuk menggantinya justru akan lebih luas, dan dampaknya terhadap lingkungan bisa jauh lebih parah. Ironi ini jarang diungkap oleh mereka yang menolak sawit. Fakta lain yang sulit dipungkiri adalah peran sawit dalam kehidupan sehari-hari. Hampir 50% produk di supermarket dunia mengandung turunan sawit. Mulai dari biskuit, mie instan, margarin, hingga es krim, semuanya tak bisa lepas dari minyak nabati yang satu ini. Eropa boleh menolak di mulut, tapi rak-rak supermarket mereka tetap penuh dengan produk yang bergantung pada sawit dari Indonesia. Tak hanya makanan, industri kosmetik global juga berhutang besar pada sawit. Sabun, shampoo, lotion, lipstick hingga parfum, sebagian besar menggunakan turunan sawit sebagai bahan utama. Ironinya, konsumen Eropa yang mengkritik sawit tetap membeli dan menikmati produk kecantikan yang justru tak bisa diproduksi tanpa bantuan sawit. Dengan kata lain, dunia modern sesungguhnya berdiri di atas minyak sawit, meski banyak yang enggan mengakuinya. Lebih jauh lagi, sawit juga menjadi pemain kunci dalam energi renewable. Biodiesel berbasis sawit kini menjadi salah satu jawaban untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia bahkan sudah meluncurkan program B35 dan menuju B40, yang artinya campuran biodiesel sawit dalam bahan bakar semakin besar. Program ini bukan hanya mengurangi impor minyak, tapi juga mengurangi emisi karbon. Bukankah ini sejalan dengan agenda hijau yang selalu dikampanyekan Eropa? Inilah titik ironi terbesar. Sawit yang ditolak dengan alasan lingkungan justru menjadi salah satu solusi untuk masalah lingkungan itu sendiri. Dunia butuh energi bersih, dunia butuh pangan murah, dan dunia butuh bahan baku kosmetik. Semua itu bisa disediakan oleh sawit. Namun narasi dominan tetap berusaha menggiring opini bahwa sawit adalah ancaman. Polemik ini pun mengundang pertanyaan besar. Apakah Eropa benar-benar peduli pada lingkungan atau sekedar melindungi kepentingan minyak nabati mereka sendiri, seperti bunga matahari dan rapeseed? Sebab, jika sawit dibatasi, otomatis minyak dari ladang-ladang Eropa akan lebih mudah laku di pasaran. Persaingan ekonomi terselubung ini yang membuat polemik semakin rumit. Di tingkat internasional, banyak negara sebenarnya sadar bahwa sawit tak tergantikan. Negara-negara Asia, Afrika hingga Timur Tengah terus meningkatkan impor dari Indonesia. Bahkan beberapa negara Afrika mulai menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk membangun industri pengolahan sawit sendiri sebagai solusi atas krisis pangan yang mereka hadapi. Ketergantungan dunia pada sawit membuat posisinya semakin unik. Di satu sisi dicap buruk, di sisi lain justru diselamatkan olehnya. Industri global berjalan karena adanya sawit. Biskuit di meja makan, sabun di kamar mandi, bahan bakar di kendaraan. Semuanya terkait erat dengan komoditas ini. Sulit membayangkan dunia modern tanpa minyak sawit. Dan di tengah semua dinamika itu, Indonesia tetap berdiri sebagai produsen terbesar di dunia. Lebih dari 50% minyak sawit global berasal dari negeri ini. Jutaan petani kecil menggantungkan hidup pada kebun sawit, dan jutaan pekerja lain terlibat dalam rantai produksinya. Sawit bukan sekedar komoditas, melainkan urat nadi perekonomian nasional. Kekuatan sawit Indonesia bahkan kian diakui ketika krisis global melanda.
Saat harga minyak dunia melonjak, biodiesel sawit hadir sebagai penyelamat. Saat pangan dunia terancam, sawit memastikan ketersediaan minyak nabati. Bahkan ketika industri kosmetik global hampir stagnan, sawit tetap memberi bahan baku yang stabil. Dunia boleh mencibir, tapi kenyataannya, dunia membutuhkan sawit lebih dari yang mereka akui. Uni Eropa boleh menutup sebagian pintunya, tapi pintu-pintu lain terbuka lebar. India, Tiongkok, Pakistan, Afrika hingga Timur Tengah, semuanya justru meningkatkan permintaan. Pasar sawit Indonesia semakin meluas, dan ketergantungan global tak bisa diputus begitu saja. Justru semakin keras Eropa menolak, semakin jelas terlihat betapa besar pengaruh sawit dalam menjaga stabilitas industri dunia. Lebih dari itu, Indonesia juga kini semakin berani melawan narasi negatif. Pemerintah bersama para petani dan industri berkomitmen menjalankan praktik berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO dan RSPO. Tujuannya sederhana, membuktikan bahwa sawit bisa ramah lingkungan, sekaligus tetap produktif. Dengan langkah ini, alasan penolakan Eropa perlahan mulai kehilangan pijakan. Di balik semua kontroversi, satu hal yang pasti, sawit Indonesia akan tetap jadi primadona dunia. Dari meja makan hingga tangki bahan bakar, dari sabun hingga kosmetik, dunia tak bisa melepaskan diri dari komoditas ini. Sawit adalah paradoks yang hidup, ditolak sekaligus dicari, dikritik sekaligus dibutuhkan. Maka meski polemik tak akan hilang dalam waktu dekat, masa depan sawit tetap penuh optimisme. Selama dunia masih butuh pangan murah, energi bersih dan bahan baku industri, sawit Indonesia akan terus menjadi penyelamat global. Dan di saat itulah, dunia akan sadar, primadona sejati ada di tanah tropis Nusantara. Dengan kata lain, dunia modern sesungguhnya berdiri di atas minyak sawit, meski banyak yang enggan mengakuinya. Lebih jauh lagi, sawit juga menjadi pemain kunci dalam energi renewable. Biodiesel berbasis sawit kini menjadi salah satu jawaban untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia bahkan sudah meluncurkan program B35 dan menuju B40, yang artinya campuran biodiesel sawit dalam bahan bakar semakin besar. Program ini bukan hanya mengurangi impor minyak, tapi juga mengurangi emisi karbon. Bukankah ini sejalan dengan agenda hijau yang selalu dikampanyekan Eropa? Inilah titik ironi terbesar. Sawit yang ditolak dengan alasan lingkungan justru menjadi salah satu solusi untuk masalah lingkungan itu sendiri. Dunia butuh energi bersih, dunia butuh pangan murah, dan dunia butuh bahan baku kosmetik. Semua itu bisa disediakan oleh sawit. Namun narasi dominan tetap berusaha menggiring opini bahwa sawit adalah ancaman. Polemik ini pun mengundang pertanyaan besar. Apakah Eropa benar-benar peduli pada lingkungan atau sekedar melindungi kepentingan minyak nabati mereka sendiri, seperti bunga matahari dan rapeseed? Sebab, jika sawit dibatasi, otomatis minyak dari ladang-ladang Eropa akan lebih mudah laku di pasaran. Persaingan ekonomi terselubung ini yang membuat polemik semakin rumit. Di tingkat internasional, banyak negara sebenarnya sadar bahwa sawit tak tergantikan. Negara-negara Asia, Afrika hingga Timur Tengah terus meningkatkan impor dari Indonesia. Bahkan beberapa negara Afrika mulai menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk membangun industri pengolahan sawit sendiri sebagai solusi atas krisis pangan yang mereka hadapi.